Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Hari ini kita mungkin akan sedikit membahas mengenai, karena kemarin kan ada materi tentang nilai-nilai Pancasila ya. Tetapi sebelumnya saya mau coba minta tolong untuk berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini lancar. Coba minta tolong David Wahyu dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa dulu. David. Kawan-kawan belum belajar, Pak. Aku juga. Nah, selesai. Terima kasih David. Oke, kemarin tentang Pancasila dari masa ke masa yang sebelumnya di bab pertama ya. Ya, ada yang masih ingat nggak masanya apa aja?
Masanya apa aja coba? Pertama masa? Kemerdekaan. Ya, betul. Terus? Masa Orde Lama. Orde Lama. Kemudian masuk? Mau nih. Masa Orde Nih, Mame. Lama. Ini cucu Mame. Mau. Orde Aman. bilang Masa apa? Orde Baru. Ya, bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Orde Lama. Terima kasihnya kan terima kasih. Orde Lama, Orde Baru, terus apa lagi? Orde terakhir. Masa apa? Masa 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 kemerdekaan. reformasi, Bu. reformasi. Oke. Masa Orde Lama itu dipimpin oleh Bapak Soekarno, Bu. benar, Bapak Soekarno. Orde Baru, Bapak Soeharto. benar sekali. Oke. Masa apakah yang banyak sekali pemberontakan? Soeharto. Soeharto? Pilihannya adalah masa Orde Baru, Orde Lama, reformasi, awal kemerdekaan. Masa apa? Oke, coba ya. Present sesuatu untuk mengingatkan kalian mengenai ini. Ya, saya coba untuk presenting. Apakah kalian perlu mengingat kembali untuk masa-masa yang ini, masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi? Oke, nanti kita sepakati pada saat nanti saya minta, ini sepakatan dari saya, kesepakatan kelas yang pertama dari saya adalah kita sepakati nanti saya minta untuk ditampilkan kamera untuk sebagai absen ya. Nanti sesekali untuk absen entah di akhir atau nanti di tengah-tengah begitu ya. Dengan ini apakah kalian setuju untuk menyalakan kamera? Setuju, Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Coba saya bukakan dulu untuk mengingatkan kembali. Jadi tujuan kita hari ini adalah kita bisa menyampaikan, kita bisa memahami kembali Pancasila dari masa ke masa. Apakah Pancasila itu berjalan dengan lancar atau dipakai terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu ya. Di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Ini saya putarkan kembali, akan saya share kembali. Apakah kita itu dari masa ke masa Pancasilanya berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, ditunggu ya. Untuk yang kemarin, apakah menemui kesulitan yang saya kasih tentang nilai Pancasila kemarin? Ada mungkin yang tidak dipahami? Halo? Ini tak pulang. Oh, pulang gitu. Dulu tuh kayaknya semester tahun lalu itu ada yang mau datang pengawas nggak jadi ya. Aku sudah menyiapkan.
Coba Gelvin, ada suaranya? Hadir, Bu. Oke, Mutiara? Kedengaran, Bu. Ya, ya Bu. David? Iya, Bu. Jelly? Kedengaran, Bu. Siap. Vincent? Iya, Bu. Ikram? Iya, Bu. Carolus Kartinus. Siapa ini Carolus Kartinus nih? Grisela, Bu. Grisela. Oh, yang di 892 ya? Yang baru ya? Iya, Bu. Revananda. Iya, Bu. Ya, pada Yaksel. Axel. Hadir, Bu. Chelsea Virginia Sonda. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Salsabila sudah ya. Terus siapa nih? Mana Salsabila tadi namanya? Calvin Alexander. Hadir, Bu. Mesya Perin. Hadir, Bu. Naila Cahya. Hadir, Bu. Naisila. Hadir, Naisila. Bu. Jason. Hadir, Bu. Elvira Auliasya. Hadir, Bu. Izar. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Muhammad Akmal. Hadir, Bu. Chelsea Anggun. Hadir, Bu. Nailal Muna. Hadir, Bu. Rizky Arashid. Hadir, Bu. Oke, good. Terima kasih atas partisipasinya, jawaban hadirnya ya. Oke, jadi seperti yang udah kita belajar sebelumnya, tapi kayaknya saya mau share screen dulu soal yang kita ulang kembali ya. Kita coba ulang kembali supaya ingatannya kembali untuk di materi Pancasila dari masa ke masa. Kita coba nonton dulu mana ya ini ya. Bentar ya. Ada kelihatan gambar apa? Presentasi. Presentasi ya. Bentar ya, saya coba untuk buka. Ini kelihatan? Apa ini? Ada apa itu? YouTube. Oke, good. YouTube. Kita coba, ini udah pernah kalian tonton, tapi untuk mengulik kembali ingatan kalian agar terkenang kembali. Oke, kita buka di sini. Kelihatan nggak itunya? Apa itu tulisannya? Kelihatan, Bu. Apa itu? Pelaksanaan. Oke, good. Masa awal kemerdekaan berlangsung selama
14 tahun. 14 tahun. Di masa tersebut sering terjadi apa ya? Sering terjadi. Boleh dibuka? Pemberontakan, Bu. Ah, benar. Pemberontakan. Pemberontakan apa yang kalian ketahui? Dibuka bukunya boleh ya, sambil dicari pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Bu. Ya, itu salah satunya ya. Waktu itu pada zaman masa awal kemerdekaan, pemberontakan Partai Komunis Indonesia itu yang dipimpin oleh siapa? Musa, Bu. Musa ya. Oke, itu di tahun 1945. 45? 1948, Bu. 8. Good. Dipimpin oleh Musa. Apa yang mau dilakukan PKI pada tahun 1948, tepatnya tanggal 18 September? Mengganti Pancasila dengan paham komunis. Wah, good sekali ya. Komunis apaan sih? Ada yang tahu komunis artinya apa? Tidak mengenal adanya Tuhan. Ya, bisa. Jadi, apalagi ada pendapat yang berbeda dari Gelvin atau ingin menambahkan pendapatnya Gelvin? Oke, sudah? Tuh. Sekarang masuk ke masa Orde Lama. Masa Orde Lama. Satu lagi. Pemberontakan apa selain PKI? Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan. Mau ngapain itu Maluku Selatannya? Mau membentuk negara sendiri. Oke, jadi membentuk negara Maluku Selatan ya. RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Christian Robert Stephen. Sumokil. Ya, tahun berapa? 1950. 50 ya. Berarti itu berapa tahun setelah kemerdekaan? 5 tahun. 5 tahun. Ya, kalau adekmu 5 tahun udah bisa apa? Bisa ngomong. Ngomong ya, baru belajar ya. Istilahnya berarti Indonesia baru belajar ngomong kan? Atau baru masuk TK ya berarti ya kalau 5 tahun ya? Belum bisa nulis ya. Oke, seperti itulah pada masa masa awal kemerdekaan. Kemudian masuk ke masa Orde Lama. Masih siapa yang mimpin pada saat itu? Soekarno. Soekarno ya, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, jadi Bapak Soekarno masih memimpin. Oke. Apakah masih ada pemberontakan di masa Orde Lama yang kalian ketahui? Halo? Apakah di tahun masa Orde Lama masih ada pemberontakan atau enggak? Ada, Bu. Masih ada? Coba Ada. sebut. Ada, Bu. Pemberontakan tanggal PKI tanggal 30 September 1965. Iya, pemberontakan PKI tanggal 3 itu terbesar ya. Ada yang tahu nggak disebut dengan kalau kita sekarang sebutannya apa? Kalau 30 September 1945 itu kejadian apa? Tahu? G30 SPKI. Nanti coba dicari-cari ya. Apa itu G30 SPKI? Pimpinannya siapa pada saat itu? DNID. DNID. Tujuannya masih mungkin apakah sama dengan pada saat masa awal kemerdekaan? Menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis.
Berarti sama atau berbeda dari masa awal kemerdekaan keinginannya PKI? Sama. Sama ya? Masih mau mengganti Pancasila menjadi paham komunis, oke ya? Selain itu ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat itu Presiden Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup. Menurut kalian, ini menurut pendapat kalian, apakah benar jika ada seseorang ingin menjadi presiden seumur hidup? Ini menurut pendapat kalian. Halo? Naila, kedengaran? Dengaran, Bu. Ya, menurut Naila gimana? Kalau ada orang, misalkan Naila ingin menjadi presiden seumur hidup. Menurut Naila benar apa enggak? Enggak, Bu, karena masih banyak yang mau jadi presiden juga. Oke, jadi tapi kalau alasannya gini, saya merasa mampu kok sampai seumur hidup saya. Gimana tanggapannya? Naila, Gelvin, Vincent. Halo. Gelvin mau bicara? Halo? Halo. Ya, menurut Gelvin gimana? Apakah menjadi presiden seumur hidup itu benar apa enggak? Tidak. Kenapa? Alasannya kenapa enggak? Presiden 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Begitu ya? Kenapa harus bergantian? Kenapa? Kenapa ya? Kalau Naila tadi katanya masih banyak yang lain yang bisa jadi presiden ya gitu ya Naila ya? Iya, Bu. Oke, kalau menurut Gelvin gimana? Harus 5 tahun. Kenapa Gel? Kira-kira kenapa Gel? Kenapa harus gantian deh? Kenapa seorang presiden itu tidak boleh seumur hidup? Karena rakyatnya memilih mungkin lain tiap tahun, tiap 5 tahun sekali. Oh, banyak pilihan ya? Gitu. Seperti itu. Oke. Coba saya mau nyalain mic-nya, minta tepuk tangannya yang meriah dong. Nyalain mic-nya dulu. One. Buka mic-nya semua. Tepuk tangan sayang, bukan angkat tangan. Dia mau dengar suaranya. Tangan ya. Yang belum nyala mic-nya. 1, 2, 3. Sekarang masa Orde Baru, siapakah pemimpin atau presidennya pada masa Orde Baru? Bapak Soeharto. Pak siapa? Bapak Soeharto. Oke, good. Bapak Soeharto. Kita kembali ke sini ya. Share-nya masih kelihatan nggak share screen-nya? Masih, Bu. Berapa tahunkah masa Orde Baru? 32 tahun. 32 tahun. Sudah lahir belum ya kamu waktu Orde Baru? Belum. Ya. Tuh masa Bapak Soeharto 32 tahun. Jadi di masa itu Bapak Soeharto memimpin beberapa kali, berarti ya kalau 5 tahun berarti ada berapa periode tuh? Kalau 5 tahun ganti presiden berarti ada berapa periode tuh 32 tahun? 6 lebih. 6 ya, 6 periode lebih ya. Banyak ya. Kenapa kira-kira waktu itu bisa sampai 6 kali? Setahu Gelvin berapa kali untuk jadi presiden? Berapa periodekah? Atau yang lain bisa tahu berapa periodekah seorang presiden bisa memimpin? Kan satu periode 5 tahun ya?
2, Bu. 2 ya. Siapa tadi itu yang jawab? Akmal ya? Kelvin. Ya, 2 ya. Berarti totalnya berapa tahun? 10. 10. Satu periode berapa tahun? 5. 5. Berarti menurut kamu kenapa beliau bisa sampai 6 kali? Kira-kira apa? Percaya. Kenapa Galvin? Percaya kan? Kepercayaan? Karena dia udah dipercaya oleh masyarakat, Bu. Oke, udah dipercaya oleh masyarakat. Ada yang lain? Selain Chelsea, Virginia Sondah. Karena sudah dipercayai orang lain. Oke, bagus. Apalagi? Ada yang mau berpendapat? Oke, saya informasikan. Dia, atau enggak gini, coba sambil cari tahu. Pada tahun berapakah presiden itu ditentukan 2 periode? Apakah waktu zaman Pak Soeharto sudah ada peraturan tersebut atau belum? Bisa dicari? Bisa coba cari apakah pada tahun kepemimpinan Pak Soeharto sudah ada peraturan presiden dipilih sebanyak maksimal 2 kali periode. Bisa dicari tahu? Oke, nanti saya tunggu jawabannya ya. Oke, sekarang masa reformasi. Ada 2 dampak sebenarnya. Jadi ada 2 dampak dari masa reformasi, dampak positif dan dampak negatif. Coba ada yang mau menyebutkan tidak? Apakah dampak positif dan apakah dampak negatif dari masa reformasi? Tahun berapa sampai tahun berapa tuh? 1000 positif. Kita bisa Sampai sekarang ya. kita. Coba kita cek lagi ke sini. Oke, ini masa reformasi. Tantangannya bukan pemberontakan lagi, melainkan apa tuh? Hidupnya jadi apa? Menjadi lebih apa? Menjadi lebih? Halo? Kelihatan ya share saya? Rizky atau oh ya Vincent boleh jadi lebih apa Vincent? Lebih bebas, Bu. Lebih bebas. Kelihatan dari apa sih hidup bebasnya sekarang atau berpendapatnya bebas? Ya Vincent, silakan. Pergaulannya, Bu. Pergaulan, oke. Pergaulan, apalagi kira-kira yang bebas sekarang? Selain pergaulan, apakah kita berbicara sudah bebas sekarang? Bebas menyampaikan pendapat, Bu. Bebas menyampaikan pendapat. Oke. Contohnya apa kalau bebas menyampaikan pendapat? Ada yang tahu? Contoh dari menyampaikan pendapat yang bebas. Sekarang kamu enak nggak kalau ngobrol? Maksudnya bisa nggak? Gampang banget nggak kalau kalian memasukkan sesuatu ke media sosial? Gampang. Gampang ya? Caranya gimana kalau memasukkan sesuatu ke media sosial? Upload. Upload. Gampang ya? Ya, Bu. Syaratnya apa kalau bisa masukkan ke media sosial? Punya apa? Yang penting punya Ya, Bu.
paket data dan punya HP, jangan punya orang pakai. Oke, di sini kita diajarkan hidup bebas, tetapi poinnya adalah harus punya tanggung jawab. Kira-kira kebebasan yang bertanggung jawab itu yang seperti apa menurut kalian? Kita bebas ya bicara ya? Bebas. Mau nulis status apa aja di status media sosial kita boleh ya? Boleh. Boleh apa enggak kita kalau masukkan sesuatu ke media sosial kita? Boleh. Boleh ya? Ya. Tapi ada namanya kebebasan bertanggung jawab. Menurut kalian kebebasan yang bertanggung jawab seperti apa? Ada dua kata nih, kebebasan dan tanggung jawab. Menurut kalian gimana? Mesila nih biasanya nih punya anu nih. Mesila? Iya, Bu. Ya, menurut Mesila, kebebasan yang bertanggung jawab kayak apa Mesila? Halo? Sila di Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ada namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Apa pendapat kalian mengenai kata kebebasan yang bertanggung jawab? Kita kan udah bebas ya, punya media sosial, mengunggah apa gitu ya. Nah, di sini ada saya berikan kata kebebasan yang bertanggung jawab. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab? Chelsea mungkin mau berpendapat? Boleh, ya, dinyalain dulu mic-nya. Saat kita memposting sesuatu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada postingan itu, Bu. Ya, apa yang perlu dipertimbangkan kalau memposting sesuatu? Seperti gambar-gambarnya atau kata-katanya. Kata-katanya menurutnya harus gimana? Harus yang sopan. Harus yang sopan. Terus misalnya ada kejadian gini, ini kan media sosial punya saya ya. Kenapa kok nggak boleh sebebas mungkin? Ada apa di dalamnya? Kenapa kita nggak boleh bebas banget untuk memposting? Padahal itu kan media sosial punya kita pribadi kan? Gitu kah? Chelsea Anggun mungkin mau berpendapat atau Calvin? Vincent? Maisila, Jason, ini banyak ya di sini. Oke, coba siapa ya? Elvira. Elvira. Halo? Akmal? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Ya, coba Jason. Jason punya Facebook kah? Ya. Punya. Biasanya posting apa Jason? Nggak pernah posting apa-apa.
Jadi punya aja ya? Ya, buat lihat-lihat aja. Buat lihat-lihat aja ya. Berarti nggak pernah posting macam-macam ya? Ya, Bu. Ini nih yang punya nih pasti. Jelly, coba. Jelly, punya Facebook, Jelly? Punya. Ya, biasanya posting tentang apa, Jel? Jarang posting sih, Bu. Jarang. Kalau posting tentang apa, Jel? Nggak tahu. Nggak pernah ya. Kalau Ustadz SW? Sering banget. Sering banget ya, per 1 jam sekali. Tentang apa biasanya, Jel, kalau posting, Jel? Hiung. Macam-macam. Hyung? Opa. Taehyung. Hyung, Jungkook. BTS. Ya. Itu kan tentang idol ya. Kalau misalnya posting mengenai, mohon maaf ya, mengumpat atau memberikan kata-kata negatif, kira-kira, ayo jawab atau pikiran bersama, apakah itu bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Tidak bagus, Bu. Udah bagus, Bu. Tapi gini, Udah bagus, Bu. orangnya bilang kan itu media sosial pribadi saya, jadi suka-suka saya. Kalau orangnya bilang begitu, pendapat kalian gimana? Oke, yang tadi bilang kan yakin ya nggak bagus ya? Coba Mesya Ferin, bagus nggak? Ferin, Marpaung. Enggak, Bu. Ya, jangan langsung dimatikan mic-nya, nyalain dulu. Ya, kenapa kamu bilang nggak bagus? Mesya Ferin. Oke. Calvin, Alexander. Coba siapa yang di sini masih hadir? Chelsea, Sondak. Contohnya kayak kata-kata sindiran, Kak, Bu. Ya, misalnya gitu. Tapi kan posisinya itu adalah SW punyamu ya. Punya. Atau enggak usah sindiran deh, kata-kata kasar, tapi di SW punyamu sendiri. Itu kan statusnya gini, saya punya SW, punya WhatsApp, tetapi saya membuat kata-kata yang kasar, tapi tidak saya tujukan kemana-mana. Itu kan menurut kalian kan tidak baik. Kenapa? Apakah karena kan orang kadang beranggapan gini, itu kan punya pribadi saya, kenapa situ yang tidak terima gitu. Menurut kalian pendapat dengan seperti ini bagaimana? Coba Francisca Arabella Randu, pendapat Francisca gimana? Pendapat tentang yang kayak gitu ya, Bu? Iya, misalnya gitu, ketemu orang yang punya media sosial, terus dia menggunakan kata-kata kasar di statusnya, tapi memang tidak ditujukan kemana-mana, tetapi katanya kasar. Dan kalau kita kasih tahu, misalnya kita, itu kan nggak baik ya kata-katanya ya, kasar. Dan dia bilang itu kan punya pribadi saya, gitu. Menurut Francisca Arabella gimana? Kembali ke diri masing-masing nggak sih, Bu? Kayak gimana itu maksudnya? Gimana ya? Kayak kesadaran diri aja, kalau misalnya nggak bagus kenapa harus diposting. Tapi nggak tahu juga sih, Bu, kan masing-masing. Masing-masing ya? Iya. Iya. Tapi menurut Francisca baik nggak? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Walaupun itu konteksnya adalah akun pribadi ya? Gimana ya? Agak bingung sih, Bu, soalnya. Pernah nggak ketemu orang yang gitu? Kita bilang,
Itu kan akun pribadi saya, suka-suka saya, pernah nggak ketemu gitu? Jarang sih Bu, tapi kalau Jarang. misalnya di status WA tuh pasti ada aja, tapi nggak kasar-kasar banget gitu. Kasar-kasar banget nggak ya? Iya. Iya gitu. Oke, bagus. Terima kasih Francisca Rabella. Iya Bu. Iya, jadi itu dampak negatif dari reformasi, tapi ada dampak positifnya juga. Kita jadi lebih bebas ya berpendapat. Oke, dibuka di buku cetaknya halaman 33 ada yang kemarin saya minta untuk dipahami. Udah nonton belum videonya yang sebelumnya? Sudah. Sudah ya. Oke. Ada berapa alineakah dalam Undang-Undang Dasar yang kalian ketahui? 4. 4 ya. Oke, ada 4. Pancasila berada di mana? Alinea keberapa? Ada yang tahu Pancasila berada di mana di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama. Pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? 4? Keempat, Bu. Keempat ya. Ada di mana? Di bagian mana? Di bagian manakah? Kalau keempat sering nggak ya? Ini kan sering dibacakan kalau Senin waktu itu ya. Kalian kan sempat upacara banyak kali ya. Ya, di bagian Undang-Undang Dasar benar di alinea keempat. Yang di bagian mananya? Coba siapa coba yang membacakan? Salsabila mungkin coba dicarikan. Alinea keempat di manakah yang ada Pancasilanya? Ya, boleh Gelvin. Iya. Yang di ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good. Mantap. Tepuk tangan untuk Gelvin semuanya. Terima kasih, Gelvin. Oke. Kalau yang ketiga, oh ya, Jason kenapa angkat tangan, Jason? Coba Jason bacakan alinea ketiga Undang-Undang Dasar, Jason. Apa itu isinya? Ada nggak buku cetaknya? Kalau nggak ada buku cetak, ada buku gini nggak? Punya nggak buku gini? Yang lain-lain punya nggak? Punya. Oke, cari alinea ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bacakan. Coba siapa yang mau mencoba untuk membacakan? Rizky Arasid ada? Hadirkah? Apakah dia ada di sini? Ya, coba alinea ketiga, Rizky. Mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Oke, disebutkan di mana tuh mempertegas pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Di alinea ketiga ada kata-kata apa yang bilang itu mempertegas pengakuan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ada nggak? Kamu punya alinea ketiga apa nggak? Rizky Arasid ada pegang buku gini nggak? Atau ada buku cetak? Buku cetak ada? Ada, Bu. Ada, di buku cetak kayaknya ada deh. Kalau nggak salah. Ya ada. Saya soalnya lagi buka buku cetak. Dapat? Dapat. Oke, coba kata-kata mana yang mengatakan bahwa mempertegas kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Dapat? Ada Rizky Rashid?
Dimulai dengan kata apa kalau yang alinea ketiga itu? Ada yang tahu? Vincent boleh? Atas. Tidak. Nah, atas. Vincent boleh, Vincent. Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu yang alinea 3 ya. Kalau alinea 1, tentang apakah dia di sana? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan. Berarti kemerdekaan itu milik segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang harus dihapuskan berarti penjelasannya di alinea pertama? Apa yang harus dihapuskan? Penjajahan. Penjajahan. Kenapa kok penjajahan harus dihapuskan? Sudah merdeka. Sudah merdeka? Karena tidak sesuai dengan... Karena penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Iya, benar ya. Ini berlaku untuk Indonesia saja atau seluruh bangsa? Oke. Kayak gini, boleh dinyalakan mic-nya semua karena kita akan menjawab secara cepat. Nyalakan, oke. Nyalakan semuanya. Ini Vincent belum, Mutiara belum. Oke, masih belum nih. Ya. Mutiara Octavian, Octavia. Salsabila belum nyala. Revananda, Afterlega, Meisha Ferin, Ikram, Elvira, belum ini? Oke, jawab secara cepat. Jawab secara cepat. Ya. Jadi nyalakan dulu. Ya. Siapa pemimpin masa Orde Lama? Pemberontakan terjadi masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Pilih salah satu. Lama. Orde. Masa awal kemerdekaan. Ya. Kebebasan diraih pada saat masa reformasi. Oke, Undang-Undang Dasar terdiri dari berapa alinea? 4. Alinea manakah yang menjelaskan bahwa penjelasan tentang kemerdekaan? 1. Alinea pertama. Oke, dengan ini kata-katanya. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, itu alinea keberapa? 1. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 3. Alinea 3. Oke. 3. Ketiga. Karena pernyataan kemerdekaan ditegaskan kembali di Undang-Undang alinea keberapa? Satu. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketiga. Berarti pernyataan kemerdekaan kembali ditegaskan di alinea Ketiga. Yang alinea pertama mengenai penjajahan. Kalau alinea kedua tentang
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan adanya rasa kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Oke. Jadi yang alinea pertama itu penjajahannya. Oke. Ini seperti sebuah cerita ya. Kalau di Undang-Undang Dasar seperti sebuah cerita. Kalau yang alinea pertama itu masih proses penjajahannya. Kita tidak setuju. Yang kedua, adanya apa tadi Francisca Arabella? Adanya rasa kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ya, jadi kita proses masih merebut ya. Masih merebut. Yang ketiga, alinea 3-nya menjelaskan bangsa Indonesia kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Keseimbangan dunia dan akhirat dalam mencapai kemerdekaan. Ya, betul. Vincent, tambahkan. Jalan yang ketiga, Sen. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang di alinea keempat adanya Pancasila ya. Adanya Pancasila. Pancasila itu apanya Indonesia? Dasar negara. Dasar negara. Dasar negara artinya adalah negara. Dasar negara adalah fondasi, Kim. Ini apa? Sipek ya? Lihat ya. Kita akan bahas mengenai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita punya 3 nilai. 1 nilai dasar, 1 nilai instrumental, yang nomor 2 instrumental, yang ketiga nilai praksis. Perhatikan, ini adalah sebuah TIP-X. Tujuannya dibuat TIP-X ini apa? Buat apa? Menghapus tulisan ya, bukan menciptakan tulisan di dinding ya. Yang ketawa ini ketahuan ya berarti ya. Menghapus tulisan. Oke, kita sepakati dulu. TIP-X gunanya menghapus tulisan yang salah yang bersalah. Oke, kita lanjut. Saya akan mencoba kalian memahami bahwa nilai dasar adalah tujuannya tadi adalah untuk memperbaiki atau menutupi dari tulisan-tulisan yang salah yang ada di buku kalian. Itu nilai dasar namanya. Kalau nilai instrumental, kalian lihat di setiap TIP-X ada how to use correction pen. Ada tulisannya ya. 1, shake well with cap on before using. Jadi di shake gitu kan. Ada kelerengnya ya. Tuh. 1 di goncang-goncang. Oke, kalau tulisannya di sini 1 digoncang. Kedua, remove cap, disuruh lepas. Yang ketiga diginiin. Itu yang namanya disebut nilai instrumental. Nilai dasar tadi saya ulangi, nilai dasar adalah tujuannya TIP-X ini untuk menutupi tulisan yang salah di buku tulis kalian. Itu nilai dasar. Nilai instrumental itu ada how to use ya, Itu adalah nilai instrumental. Ada berapa nomor tuh? 3. Vincent ini bisa nih baca ya. Artikan bisa ya Vincent ya. Bahasa Inggris kan? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya. Iya. Shake well with number 1. Shake well with cap on before using. Number 2. Remove cap. Test first by dabbing or lining on paper with tip. Number 3. Make your correction. Itu adalah disebut dengan nilai instrumental. Ya. Pertanyaan saya, pada saat nilai dasar dan nilai instrumental, tulisan yang salah tadi sudah tertutupi apa belum? Belum. Sudah atau belum? Kenapa? Kok bisa belum? Kenapa? Belum digunakan. Belum Digunakan. Apanya yang belum digunakan? TIP-X. TIP-X-nya.
Oke, deal ya. Berarti pada saat nilai dasar dan nilai instrumental, tulisan yang salah tadi belum tertutup. Deal ya? Oke, sekarang nilai praksis. Diingat baik-baik. Pertama, nilai Pancasila, nilai dasar. Kedua, nilai instrumental. Number 3 adalah nilai praksis. Nilai praksis segini. Saya cari dulu ya. Sesuatu. Oke. Ini ya. Nilai praksis. Kelihatan nggak ada apa ini? Tuh. Ya, ketutupan. Oke, ada? Ya, sekarang saya akan melakukan nilai praksis. Sudah tertutup apa belum? Sudah. Oke, itu yang disebut nilai praksis. Kalau nilai praksis berarti apa? Berarti menurut kalian nilai dasar apa? Oke, saya ulangin. Ini ada tip X. Gunanya untuk menutupi tulisan yang salah. Terus nilai instrumental. Oh, di sini ada nomor 1, 2, 3. How to use. Ya, itu namanya nilai instrumental. Nilai ketiga, nilai praksis. Saya membubuhkan tip X tersebut di atas coretan di kertas ini. Ya, nilai dasar berarti apa? Nilai dasar kegunaan. Kegunaan. Coba apa lagi? Membaca kegunaan. Oke, saya ganti. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, saya bercita-cita sebagai dokter. Itu nilai dasar. Ya, cita-cita saya adalah dokter. Nilai dasar. Kemudian saya membuat list di kertas apa saja yang harus saya lakukan untuk saya bisa menjadi seorang dokter. Itu nilai instrumental. Ya. Kemudian nilai praksisnya saya masuk ke kuliah kedokteran. Itu nilai praksis namanya. Oke, berarti nilai dasar ya itu? Tujuan, boleh, good. Itu nilai dasar ya. Ya, dalam hal ini kita berbicara tentang Pancasila. Jadi 3 nilai tadi dimiliki oleh Pancasila. Tujuannya, ya, nilai dasar itu cita-citanya. Ada 5 sila, itu yang disebut nilai dasar. Dan undang-undang dasar. Di situ kan masih belum lengkap ya. Baru ada 5 sila. Oke, Pancasila ada berapa? 5. Pancasila ada berapa? 5. Oke, saya aba-aba ya. Jawab serentak. Pancasila ada berapa? 1, 2, 3. 5. Masa ada 5 Pancasila? 1. Pancasila ada berapa? Ada 5. Ada 5, yakin? 1 Pancasila. Apa sih? 1, 5. Ada berapa Pancasila? Oke, jawab lagi sekali lagi. 1, 2, 3. 1. 1, 5. Oke. Pancasila itu ada 1. Yang 5 apanya? Butirnya. Butir apa silanya? Isinya. Beda ya. Jadi beda ya butir dengan sila. Sila itu yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kalau butirnya yang 45 butir yang kita hafalkan melalui 1 pekan 1 butir ya, sape sabu, 1 pekan 1 butir. Sekarang posisinya sudah di butir kedua, sila pertama. Oke? Oke, sampai sini nilai dasar ya. Kembali ke nilai dasar. Nilai dasar yaitu cita-cita. Kalau nilai instrumental apanya? Tujuannya. Tujuannya? Manfaatnya. Syarat. Oke, apalagi? Manfaat. Manfaat. Apalagi? Tujuan. Tujuan? Tujuan itu nilai dasar apa bukan? Nilai dasar. Oke.
Caranya ini nih, coba lihat. Nilai instrumental ini nomor 1, 2, 3. Berarti nilai instrumental itu apa? Cara kegunaan jabatan dan tujuan. Cara apa? Penggunaan. Untuk apa? Untuk pakainya. Untuk cara pakainya. Berarti kalau di sini berarti kalau misalnya Pancasila kan ada 5 sila nilai dasarnya. Terus kalau nilai instrumental berarti apanya? Cara untuk apa? Untuk mencapai nilai dasar. Oke, ya. Nilai instrumental untuk mencapai nilai Dasar. Petunjuk-petunjuk untuk mencapai nilai dasar. Atau petunjuk untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Sekarang nilai praksis menurut kalian apa? Apa itu nilai praksis? Praktek. Praktek ya. Praktek. Kalau naik motor harus bawa Motor. Oh, motor ya, benar. Ya, Bu, motor. Bawa apa? Kelengkapan suratnya apa? SIM. Terus STNK, pakai helm. Ya, itu semua diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah nilai Mental. instrumental kalau peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita sudah bawa motor di jalanan, nilai apa itu? Praksis. Iya, nilai praksis seperti itu. Oke, nanti kalau suruh menjelaskan dengan kata-kata sendiri aman ya. Aman. Oke, sekarang coba saya minta buka layarnya karena saya mau screenshot. Bentar. Oke. Ya, cantik-cantik dulu ya karena ini mau di screenshot. Cantik dan ganteng. Sebentar. Ya, make up juga nggak apa-apa. Yang laki boleh rambutnya disisir-sisir dulu. Gendong adek. Oh, dia minta gendong adek. Ya, bagus nih sambil jaga adeknya dia belajar ya. Hebat, luar biasa. Coba, yuk nyalakan kameranya. Sudah siapkah anak-anak sekalian? Kameranya nyalain. Kita coba screenshot sebentar. Pakai baju lain nggak apa-apa kah? Pakai baju bebas nggak apa-apa. Waduh, pakai baju sekolah ya sudah. Nggak apa-apa. Pakai baju sekolah nggak apa-apa. Pakai baju bebas nggak apa-apa. Gantengnya ya Allah. Memang anak-anak Bu Guru yang luar biasa. Sudah ganteng, cantik, pinter. How are you, Vincent? Long time mesti. Senyum, Vincent, senyum. Semile. Ana yang lain yuk. Buka kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Vincent ini salah satu drummer nasional nanti ya. Dia punya band nanti ya. Kalau dia sudah jadi artis, jangan lupain kita ya. Tuh, ada Mutiara, Calvin, Jelly. Kalau ketemu di jalan, sapa-sapa lah ya. Oh, ada bodyguardnya nanti ya kalau sudah jadi artis ya. calon calon drummer nih. Nanti bandnya namanya Jagung. Gantiin Padi. Oke, siap ya. Senyum dong. Senyum. Ini kok baru 2 ini? Ya, nyalain. Revan, Chelsea, Kelvin. Nyalain dulu. Chelsea, Virginia Sonda. Belum mandi, Bu. Nggak keciuman baunya, Dek. Betulan. Biar kamu belum mandi. Sisir sedikit kan rambutnya. Nah, baru. Nah, itu udah kayak Calvin sama Vincent. Jelly juga. Oke, saya coba ambil ya. Senyum ya. Senyum. Mana senyumnya nih? Senyum.
Oke. Sekali lagi. Bentar ya. Kita coba sekali lagi. Mana tadi nih? Siap ya. One and two. One, two. Senyum. Ada. Sekali lagi. One, two. Itu kenapa Jason? Jangan matiin Jason. Fokus itu. Jason. Mana kamu Jason? Oke ya. Oke, sudah. Sip, sudah. Oke, terima kasih. Jelvin kenapa? Apakah ada pertanyaan? Nggak tahu ini tangan-tangan ini apa nih? Tangan itu angkat tangan sayang. Iya, itu kalau kamu di kelas gini nah. Nah, kayak gitu. Mutiara juga angkat tangan ya. Oke, sudah? Vincent, saya minta coba kesimpulan apa yang bisa kamu sampaikan, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ayo, Sen. Apakah Ya, Bu. yang sudah saya pelajari hari ini? Yang sudah saya pelajari. Nilai dasar, instrumental, sama nilai praktis. Ya, terus apa lagi? Masa-masa. Masa-masa apa? Masa-masa indah. Masa-masa apa? Masa orde baru, orde lama. Terus? Masa reformasi. Oke. Terima kasih atas perhatian hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti, dipahami oleh anak-anak semuanya. Jika ada pertanyaan, kalau tidak tersampaikan di sini bisa tanyakan di grup ya sebelum ulangan. Jadi nanti kalau sudah ulangan atau penilaian tengah semester, sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada alasan untuk bertanya pada temannya pada saat penilaian tengah semester karena semua pertanyaan yang kamu tidak ketahui sudah terjawab. Seperti itu. Terima kasih, semoga sehat selalu anak-anak sekalian dan tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, boleh live ya, boleh. Silakan keluar. Dadah.